Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan TTB Tani Tahan Banting. Kali ini saya berbagi tentang review merawat cara menanam tomat ya. Review cara menanam tomat di musim hujan dengan intensitas tinggi ya. Yang kemarin itu berumur 23 hari. Dan sekarang tomat ini sudah berumur 53 hari teman ya. Ya, tomat ini sekarang sudah berumur ya 53 hari. Ya. Nah, itu teman ya, dengan konten yang kemarin ya, cara merawat tomat di musim hujan intensitas tinggi. Review umur ya, waktu itu umur 23 hari, setelah 1 bulan ya, sekarang umur 53 hari. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ya, hasilnya cukup lumayan teman-teman ya, dengan perawatan yang kehati-hatian ya, sehingga tanaman tomat ini bisa tumbuh dengan baik ya. Ya, dengan minim kelayuan ya, masih belum nampak kelayuan ya. Dari 4.500 nya ada 2 ya, wajar menjadi ini lahan bekas ya. Nah, seperti yang kemarin teman-teman ya, tanaman ini semenjak ditanam ya, kocoran liwat pangkal batang ya, semenjak ditanam ya. Ya, semenjak ditanam kocoran liwat pangkal batang ya. Ini hanya 2 kali teman ya, umur 5 hari AST dan 12 AST ya. Kocorannya saya pakai NPK 3 kilo. Ya, review ya ini ya, NPK 3 kilo, Novatek 2 kilo ya, saya oplos. Terus kemudian per tangki saya beri 300 gram ya, oplosan tadi ya, per tangki 20 liter ya. Ini 2 kali ya, umur 5 hari sama umur 12 teman. Nah ya, pada umur 21 hari teman ya. Ini ya, ini pada lubang ini ya, pada lubang lama ini ya, basnya kacang ini saya gejiki ya, ini ya. Ini saya gejiki dengan ya lubang-lubang lama ya, ini ya, gas kacang ya. Ini saya gejiki dengan Posca ya, 1 sendok makan. Nah, setelah itu kocorannya ya, kocoran yang ketiga, setiap minggu saya kocor ya, itu lewat sini ya, seperti lubang kocor ya, tidak mulai batang ya. Dengan demikian, dengan harapan jangan sampai mulai batang, agar kelembapan di pangkal batang tetap terjaga, dan kelayuan akan minim ya, tidak ada yang layu ya. Ya, lihat ya buahnya teman ya, sudah mulai berbuah ya, umur 53 hari ya. Ya, kocoran saya tetap ya pakai NPK 3 kilo dan Novatek ya, seminggu sekali teman. Ya, ini teman ya. Ya, karena di Banyuwangi ini ya, di daerah Glenmore ini, tepatnya di Glenmore nih ya, ini memang sekarang ini musimnya virus Gemini ya, jadi jebuk ya. Tomat pun juga serang jebuk teman, tapi alhamdulillah ini meskipun jebuk ya, masih buahnya lumayan teman ya, rata-rata lumayan ini ya. Ya, buahnya lumayan teman ya. Ya, adapun cara perawatannya, fungisida, insektisidanya sudah saya review pada video saya, kontennya saya sebelumnya ya, merawat tomat, cara menanam tomat di musim hujan dengan intensitas tinggi ya, itu sudah lengkap teman ya. Ya, lihat ya, ini bagus, mulus-mulus teman ya. Dan ulatnya juga saya basmi ya, dengan menggunakan Brevia ya. Ini saya semprot Brevia 2 kali teman ya, umur berapa itu ya, umur 21 harian ya. Ya, umur 24 hari ya, sudah mulai mau bunga, itu masih masa generatif. Dan seminggu yang lalu saya semprot dengan Brevia dan Metomil ya, obat aktif Metomil teman ya. Saya pakai Metindo, Brevianya 10 mili ya, Metomilnya 2 sendok ya, Metindonya 2 sendok ya. Ya, ini hasilnya ya, bersih ya, serangan lalat pun juga masih bersih teman ya.
Ini tanaman tomat 4.500 ya. Ya. Inseknya teman ya, sambil review ya. Inseknya ini ya, saya menggunakan abamectin teman ya. Saya menggunakan abamectin ya. Inseknya saya menggunakan abamectin teman ya. Abamectin 30 mili ya. 30 mili dan Avidor ya. Avidor ini Korotaro apa? Imidacloprid teman ya. Ini saya untuk sistemiknya pakai Avidor ya. Imidacloprid ya. Bahan aktifnya itu 1 sendok ya. Jadi saya menggunakan abamectin 30 mili dan Avidornya 1 sendok inseknya ya. Fungsinya sistemik kontak ya, seperti yang saya ceritakan kemarin ya. Pada konten saya sebelumnya ya, sistemik kontak 5 hari sekali teman ya. Kontaknya saya pakai antrakol, bahan aktifnya propinep, dan saya seling dengan chlorothalonil ya. Bahan aktifnya chlorothalonil pakai merek dagang Wendry teman ya. Ya lihat ya, buahnya alhamdulillah teman ya, buahnya. Ini harapan saya buahnya 4-5 tandan saja sudah cukup ya. Karena ini musim penghujan, intensitas yang tinggi ya. Ya saya hitungnya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Antara 5-6 tandan teman ya. 4-5 tandan sudah cukup menurut saya ya. Ya lihat teman ya. Dan sekarang ini ya hujannya tinggi dan juga stay angin seminggu ini ya. Ya tempat saya banyak yang ya ini ya, baru roboh ini ya, sudah saya betulin ya. Ya, mudah-mudahan selamat teman, doaan selamat ya tempat saya ya, karena intensitas hujan yang tinggi ya. Ya lihat ya buahnya teman ya, alhamdulillah ini mulai mentol-mentol ya, belum kelihatan lebat teman, karena belum mentol semua ya. Ya ini 1, 2, 3, 4 ya, dan bunganya atas ada, mudah jadi teman ya, karena hujan sangat tinggi intensitasnya ya. Ya, ini tanaman 4.500 men ya. Ya itu ya banyak yang. Nah ini teman ya, ada yang jebuk juga ya, ini tempatnya servo teman ya, ada yang jebuk juga ya. Ya ini ada yang roboh teman ya. Ya demikian teman, saya berbagi teman ya, jadi review dari konten saya sebelumnya ya, cara menanam tomat di musim hujan intensitas tinggi sudah lengkap di sana panduannya ya. Yang penting inseknya bagus, fungisidanya juga bagus ya, sistemik kontak ya, dan seminim mungkin kita melakukan kocoran tangkal batang ya. Bahkan pangkal batang ini saya tinggikan pH-nya teman ya. Pangkal batang ini ya, saya kocor dengan kalsium asam humas 2 kali teman ya. Jadi sudah 2 kali saya kocor ya. Saya menginginkan kelembapannya terjaga ya. Jadi caranya seperti yang konten saya sebelumnya ya, saya ulang lagi sedikit tidak apa-apa. Kalsiumnya KH ya, pakai KH itu 3 kilo ya, 3 adah, dan 2 kilo itu saya berikan power soil ya, dan 1 kilo mancozeb kan ya, saya oplos di bak ya, saya kasih air 15 jebor ya. Dengan tujuan apa, saya hitung 15 jebor. Per jebor ini saya berikan 1 kempleng, saya habiskan 15 kempleng ya per pangkal batang ya. Ya ini kan hasilnya ya. Alhamdulillah ini musim hujan, intensitas tinggi ya. Busuk batang juga tidak nampak teman ya. Ini jarak tanamnya sekitar 60 kemarin ya. Ya jarak tanamnya sekitar 60 sentian ya. Ya 1, 2 ya. Ya sekitar 60 cm jarak tanamnya ya, kanan kiri ya, lebar gulutan 60 juga ini ya. Ya ini tanamannya 4.500 ya. Ini akibat busuk batang juga tidak ada teman ya, nyaris 100% belum kena busuk batang ini ya. Dan layu ada 2 ya, ujung sana tadi ya. Ya, dan ini sulamnya juga minim teman ya. Ya, jadi pengelolaannya sudah saya videokan dalam konten saya sebelumnya ya. Sebelum tanam,
sampai tanam ya. Ini hanya review teman ya, lihat ya. Dan sekarang ini harganya sehat teman, sesuai dengan prediksi saya dalam konten sebelumnya ya. Sekarang harganya sehat ya. Di sini 5.000 ke atas ya, yang kemarin tuh 5.000 ya. Sekarang mesti naik lagi teman ya. Saya tidak update ya, karena belum panen ini tomat saya ya. Sudah 5.000 lebih nih teman ya, tomatnya per kilo ya. Ya, lihat teman ya. Kanan kiri merata teman ya. Buah seperti ini ya. Mulus-mulus, tidak ada ulatnya ya teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini banyak tandan ini ya. Kita dapat 5 tandan bagus, sudah bersyukur ya. Dengan intensitas hujan yang tinggi ini ya. Dapat 1,5 kilo sampai 2 kilo per batang. Alhamdulillah teman ya. Bisa dapat 10 ton. Alhamdulillah ini ya. Ya teman-teman ya, review dari saya ya. Review menanam tomat di musim hujan intensitas tinggi ya. Ya ini hasilnya ya. Waktu itu saya videokan umur 23 hari dan sekarang sudah 53 hari teman-teman ya. Ya, sudah 53 hari. Ya, sudah 53 hari teman ya. Ya, ini ya, tomatnya cukup lumayan ya. Ya. Nah, teman ya, ada yang kena keriting ya. Ini seperti ini. Ya, ada sebagian ya, karena memang ini musim keriting ya. Tomatnya servo masuk tahan dengan keriting ya. Virus geni. Ya, oke teman, dan bisa direferensi. Jangan lupa subscribe teman ya. Salam sukses selalu dari TTB Tani Tahan Banteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.